Katanya nggak boleh ada resepsi. Rancu nih maksudnya. Iya, dibunuh aturan pertama tadi. Yang nganggur nih siapa yang akan menanggung biayanya? Sebagaimana kita ketahui Kak, kita kan 2 tahun ini mengalami masa pandemi ya, COVID. Artinya dari 2020 di pertengahan sampai sekarang di pertengahan 2021 kemarin terjadi pembatasan-pembatasan ya. Terasa tidak dampaknya Kak? Ya, alhamdulillah ini sangat terasa. Sangat terasa. Sangat terasa. Khususnya ya di bidang perorganan lah, permusikan lah. Entertainment dalam hal ini. Artinya job tidak sederas yang dulu. Sangat ya jauh berkurangnya Pak. Jadi mungkin sekarang ini kalau saya amati dan saya rasakan ini, job yang masuk itu yang hilang itu sampai mencapai 80%. Jadi kehilangan job itu 80%. Wih. Jadi biasanya 1 bulan mainnya 10 kali nih, cuma 2 kali. Itu mempengaruhi tentu ya. Itu sangat mempengaruhi perekonomian khususnya yang bergerak di bidang usaha entertainment musik. Sangat-sangat miris sekali itu. Jadi selain owner, pemain, mungkin juga seluruh yang kru, terlibat. Seluruh yang terlibat. Iya. Karena kan sekarang ini kan ini udah menjadi mata pencarian. Baik itu kru, entah itu pemain gitar, tukang ngangkat alat kan, rodes itu kan. Itu menjadi mata pencarian. Nah, jadi kalau Kak Ridis sendiri sebagai owner ya, bagaimana nih para kehidupan anak buah nih selama 2 tahun terakhir ini? Apa yang Kakak lakukan untuk menghidupi mereka? Di awal-awal bulan pertama ya masih saya subsidi lah, model kayak beras gitu kan, berapa bulan. Tapi kan berapa bulan ke depan sampai saat ini ya nggak mungkin lagi saya mampu untuk mensubsidi itu. Karena kita sendiri pendapatnya udah saya bilang tadi 80% paling kan. Maksudnya bukan 80% masuknya, 80% itu yang hilang. Oke. Jadi 20% aja ya sangat jauh sekali terasa itu. Artinya yang hilang job itu dulu ketika memang pandeminya lagi mewabah gawat gitu ya. Mewabah gawat. Artinya belum ada aturan-aturan, hanya mereka memang tidak mengorder kan? Iya. Tidak berani masyarakat. Tidak berani masyarakat waktu itu. Iya. Nah, sekarang yang dialami oleh pengusaha organ ini apa nih kendala lagi nih? Pertama yang pasti job. Job itu kan dari konsumen. Ya. Job itu datangnya dari konsumen yang mau mengadakan persedekahan. Oke. Pokoknya seperti itulah, yang ada persedekahan, dia mau hiburan, dia manggil organ. Gitu. Nah sekarang ini kan mereka kan takut dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kan. Apa istilahnya PPKM. Ya. Dengan macam-macam lah jenisnya, ada yang berbentuk surat edaran. Nah, saya sendiri yang di bidang khususnya di bidang musik. Nah, saya sendiri kan di sini kalau untuk di Oku menjabat sebagai sekretaris di IMU, Ikatan Musik Oku. Oh, ada Jadi organisasi. ya ada organisasi IMU itu. Apa aja IMU? Jadi yang dia tuh menggeluti di bidang organ khususnya. Oke. Jadi yang maksudnya tuh musik yang apa ya? Yang diusahakan. Yang diusahakan maksudnya itu. Musik itu yang menjadi suatu mata pencarian. Oke. Itu diorganisasi lah oleh namanya IMU tadi. Kakak sebagai sekretaris. Sekretaris. Nah, sekarang ini kan sudah menjadi permasalahan dengan adanya PPKM ini kan. Oke. Artinya sudah jatuh tertimpa tangga. Dalam arti kata begini. Di zaman itu sebelumnya ini sudah sepi karena order. Ya. Ini order sudah sepi dan ada aturan yang mengikat Tambah takut masyarakat. untuk menggelar hajatan dan mengundang Ya. organ. Apa yang Kakak persoalkan dari sini? Ya harusnya kegiatan-kegiatan persedekahan itu ya tetap dilaksanakan karena menjadi adat istiadat, itu menjadi suatu budaya kan. Karena ada ketidakadilan mungkin ya. Nah, maksud saya itu ya dikontrol, di manajemen seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Siapa yang manajemen tadi mengontrol? Ya pemerintah. Ya mungkin salah satu yang dengan pembatasan PPKM, tapi ya dikontrol bener. Nah di sini saya sangat terasa sekali ketika ada aturan yang
edaran lah begitu yang mengatakan bahwasanya organ tuh tidak diperbolehkan dalam persedekahan. Nah, saya Terbaca itu edarannya? saya membaca itu selintas edaran itu yang menyatakan bahwasanya pernikahan, acara pernikahan maksudnya itu boleh dilaksanakan, tapi cuma akad nikah. Ada itu di surat edarannya. Ada ya? Nah, tetapi yang saya kurang kurang sepaham lah. Ketika di poin 1 itu ada kata-kata yang menyatakan boleh mengadakan persedekahan tapi cuma akad nikah, tanpa boleh mengadakan resepsi. Tidak boleh mengadakan resepsi. Ya, saya pikir itu bagus. Itu di poin pertama. Ya. Tapi saya nggak tahu. Saya lihat di poin-poin berikutnya ke bawah. Kenapa di aturan pertama di poin A tadi, poin 1 itu kok terbunuh oleh aturan yang kedua, ketiga selanjutnya? Oke. Katanya nggak boleh ada resepsi. Rancu nih maksudnya? Iya, dibunuh aturan pertama tadi. Iya, Ya dihapusin aja. rancu. Ya harusnya tidak ada persedekahan, tidak ada persedekahan. Dan ini menjadi bahasan dong di internal IMU ya. Bahasan, karena di situ organ tidak boleh main. Dan itu tambah membunuh nih. Tambah membunuh. Sementara kita ini kan sekarang kan di era yang namanya new normal. Normal. Dan anak sekolah pun sudah mulai sekolah. Iya. Anak-anak sekolah sudah mulai sekolah, new normal juga. New normal kan menurut saya sih ya. Artinya kan seluruh ya kegiatan yang namanya kegiatan manusia lah. Sosial. Ada di situ ada transaksi ekonomi. Biarlah itu berjalan dengan biasanya. Tetapi di era new normal ini kan dibatasi, maksudnya itu diatur dengan tata cara yang berbeda. Itu saya sangat setuju seperti itu. Nah, saya juga lihat di aturan itu kan ada yang menyatakan jika persedekahan itu tetap diadakan ya mungkin 25% tamunya yang boleh hadir. Selebihnya nggak boleh. Nah, itu harusnya diawasi juga. Jangan diemin aja kan oleh. Jadi edaran ini membuat pengusaha organ takut ya? Ya pertama bukan pengusaha organnya yang takut. Kalau yang organnya nggak takut sih. Oh, dia makan pakai apa kalau nggak main? Ada order jadi persoalannya. Konsumen yang mau mengadakan acara yang takut, Pak. Untuk menggelar Persedekahan organan khususnya. Padahal semua itu sudah diatur di, ya saya baca di situ kan. Contohnya seperti prasmanan. Sudah itu ya di acara tersebut kita tidak boleh salam-salaman. Benar. Mungkin di prasmanan dia adakan nasi kotak ya. Ya mungkin, ya benar juga mungkin itu kan. Nah tetapi kan di organ juga sebenarnya ada solusinya juga. Bukan harusnya ada solusi juga, bukan dimatikan organ tidak boleh. Lah terus yang bertanggung jawab kepada pemain, kru tadi, otomatis kalau sound system kan sedikit, cuma menggunakan tenaga kerja. Benar. Yang nganggur ini siapa yang akan menanggung biayanya? Balik lagi ke bos organ maksudnya. Udah 2 tahun loh ini. Saya bertahannya udah 2 tahun, Pak. Nggak ada yang terjual, Mas? Alhamdulillah. Nggak ada. Karena harusnya kita tuh ya punya jurus-jurus pengamanan lah. Jadi ini perlu dijelaskan sedikit Kak, bahwasanya yang dipersoalkan oleh kawan-kawan IMU ini terkait dengan surat edaran ini terbaru nih. Edaran Bupati tanggal 12 Agustus 2021. Memang benar yang disampaikan oleh Kak Redi tadi itu di poin 1 A dan B yang rancu ya. Kita bacakan dulu Kak ya. Di 1 itu poin 1 pelaksanaan pernikahan A, pelaksanaan pernikahan agar dilakukan secara sederhana tanpa mengadakan kegiatan resepsi pernikahan dan hanya melaksanakan akad nikah dengan jumlah tamu undangan dibatasi paling banyak 30 serta tidak diperkenankan menggunakan organ tunggal dan alat musik lainnya. Ini ada kata-kata organ tunggal. Oh, makanya kawan-kawan IMU ini agak tergerak ya untuk. Ya, pertama ya merasa semakin mencekam ke depan ini, terasa seperti itu. Karena sudah saya katakan tadi, organ tunggal itu sekarang sudah menjadi mata pencarian. Kaitkan lagi yang kakak tadi bilang tadi, yang lanjut tadi, poin 1B-nya. Iya. Jika melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan dilakukan pembatasan sebagai berikut. Nah, ini yang lanjut artinya membunuh poin 1A tadi. Iya, percuma aja dibuat poin A. Oh, ini kan di situ udah jelaskan tanpa adanya resepsi kan. Oke.
Kalau Benar. tanpa adanya persepsi ya sudah, poin yang di bawah itu ya tidak ada, walaupun itu 25%, walaupun 10%. Tidak harus pengecualian. Kecuali tidak ada poin satu, gitu loh. Kira-kira bener nggak Pak? Iya, ini perlu ditinjau ini. Ini masuk akal ini. Jeli juga ini. Itu Pak Sekretaris IMU ini melihat surat edaran ini. Nah, ini perlu ditinjau ulang. Langkah IMU. langkah IMU itu sebenarnya saya ya bukan menyarankan, kali pemerintah sudah lebih paham. Kalau prasmanan sudah saya bilang tadi itu ada nasi kotak. Kalau di organ tunggal ya biarkan saja organ tunggal tetap organ tunggal, pemainnya nggak nganggur, bisa mendapat pemasukan, tapi dengan cara-cara tata cara yang berbeda Pak. Biasanya nih organ tunggal seluruh tamu tuh bisa nyanyi semua. Mic tanpa adanya kondom mic itu loh, Ya, dilapisin sarung mic tadi. benar. Protokol Kemudian kesehatan. hand sanitizer penyemprot itu kan, biasanya kan nggak ada kan. Nah harusnya di organ tunggal juga dikasih solusi. Solusinya apa? Seperti tadi saya bilang, Tetap main. tetap main organ tunggal tapi tamunya tidak boleh nyanyi atau dibatasi. Jadi lagu-lagu ini dibawakan sepenuhnya oleh organ tunggal. Artinya organ tunggal bawalah penyanyi, iya kan? Di mana-mana setahu saya tuh kalau di daerah Jawa tuh ya kalau dia manggung ya banyak lah yang dari organ tadi yang nyanyi. Kalau tamu itu tertentu, mungkin kades, mungkin kapolres, kapolsek yang terpentolan baik, biasa seperti itu kan. Sudah tuh kalau terpaksa memang ada yang mau nyanyi, ya itu ya kita kan mic-nya harus pakai sarung mic. Kemudian MC itu harus memegang mic satu-satu, tidak boleh diganti-ganti. Jadi mic yang cowok misalnya megang mic satu itulah dari awal sampai akhir. Yang untuk nyanyi ya satu. Tapi yang untuk nyanyi ini kita kasih kondom, kita semprot. Habis nyanyi tadi buang kondomnya, ganti lagi kondom yang baru. Jadi setiap organ tuh orang organ harus menyiapkan sarung kepala mic tadi, main sanitizer penyemprot. Ini ketika edaran ini keluar dilibatkan tidak nih dari kawan-kawan IMU? Ya sebenarnya kami berharap untuk dilibatkan seperti itu. Tapi kenyataannya sudah keluar duluan. Kalau di surat edaran pertama itu sangat-sangat terlibat kita. Yang ini? Ya sangat-sangat tidak terlibat. Dan ini kalau kakak baca sampai kapan ini situasi seperti ini akan dialami? Ya kalau ini tidak dipersoalkan, kalau dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja ya selamanya lah, sampai ukuran pemerintah bagaimana membuat status ini menjadi aman. Kita kan nggak tahu status Kapan amannya? ini, ya nggak tahu lah kita. Pertama bukan bidang kita membuat status Ya, di wilayah Oku ini. zona aman tadi. Zona aman, kita menunggu dengan pasif, kita menunggunya. Jadi harapan ini apa, mau dipanggil atau mau diajak diskusi bareng? Harapannya diajak diskusi bareng, mungkin ya kita diskusi kan, ada solusinya untuk khusus di bidang organ yang seperti saya sampaikan tadi. Yang pembatasan bukan cuma pembatasan kegiatan, tapi pembatasan orang nyanyi juga. Jadi yang tamu tuh kita batasi. Ini tamu juga sebenarnya takut loh mau nyanyi itu. Benar. Nah ini kan new normal. Ya lakukanlah kegiatan seperti biasa, tapi dengan tata cara yang baru. Yang jadi soal ini memang kata organ tunggal itu disebutkan dalam Iya. aturan ini. Nah, dulu kita ya, padahal kita sangat-sangat antusias untuk bekerja sama dengan pemerintah. Karena yang berhadapan langsung dengan tamu itu pasti orang organ. Ada berencana untuk mengirim surat balik nih atas nama organisasi? Sudah ada rencana. Lagi dibuat suratnya. Tapi tidak ada pemanggilan sejauh ini. Mungkin belum dikirim suratnya, baru dibuat. Nah, ketika surat ini sebelum tayang, sebelum diterbitkan juga nggak ada pemanggilan dulu Nggak dari ada, pengusaha? belum ada, nggak ada. Ya harusnya kan dilibatkan lah gitu lah. Nah, kakak ini punya pemain organ nih. Ya. Apa yang dialami oleh pemain kakak ini selama 2 tahun ini? Ya duit yang dia kumpulkan dari bertahun-tahun yang dulu, ya ngikut di sini ya habis sampai sekarang. Bantuan juga ya mau minta bantu siapa lah, pemerintah aja pusing mikirin. Jadi mantap, Masyarakatnya. maksudnya mantap ini pemain organ Ya ini. mantap di rumah saja, Makan tabungan juga. makan tabungan, dan aku dengar laporannya kemarin udah habis. Nah aku ya udah siap-siap lagi untuk mensubsidi paling. Aduh, ini perlu dipikirkan ini wahai. Makanya untuk rekan-rekan ini juga masukan,
terlanjur kita berusaha di swasta dan tidak bekerja, ya siap-siap karena maksud saya itu cadangan-cadangan lain, skill itu sangat dibutuhkan di zaman-zaman era sekarang ini kan. Sepertinya kayak gini Pak, misalnya di saya sendiri, selain di organ karena organnya macet, ya dari awal dulu sudah saya persiapkan untuk bercocok tanam jahe merah. Dari basicnya saya itu untuk apa jahe merah tadi? Dibuat minuman. Ada tempat pembuangannya itu? Ya masih teman-teman yang ngedarin. Oke. Itu lumayan juga menghasilkan? Ya orang rumah itu ngurusinnya. Yang minimal dia bisa belanja kan, nggak lagi minta jatah dari saya. Nah kemarin juga sudah ada, saya tanya katanya ada pertemuan sama Pak Bupati juga kan. Bahwasanya akan harus dikerjasamakan dengan Indomaret kayak Alfamart gitu loh untuk UKM ini kan yang apa ya ekonomi kreatif ya, itu untuk dibantu pemasarannya kan. Kemarin saya dengar dari istri saya, dan kemarin juga kayaknya yang jahe tadi udah dicicip juga sama Pak Bupati itu dari Tanah Jawa itu. Nah itu salah satunya. Kemudian ini Pak. Oh ini ya? Kursi ini Pak. Ini kursi ini udah punya orang nih. Udah pesanan? Udah dijual. Ini udah pesanan orang. Ini buat di rumah sini? Di rumah sini. Ada galeri? Ada. Di bengkel sendiri. Di sini juga? Di sini juga. Itu mengakali tidak ada job tadi? Iya, salah Artinya satunya. ini ada ketika masa pandemi? Ya iya. Berarti sebelum pandemi dulu nggak ada terpikir buat ini? Belum, ini jadi dulu buat tapi nggak dijual. Oh, artinya ada nilai positifnya juga. Nah, jadi Bung Ridi makin kreatif. Nah, harusnya seperti itu. Nah, teman-teman juga harusnya ya seperti itu juga. Tapi job utama tolong dipikirkan. Untuk pemerintahnya tolong dipikirkan. Nanti kita juga mau kalau diajaki diskusi, duduk bareng kan, untuk mengatasi yang masalah organ tadi. Oke. Ada lagi Kak, mungkin Kak, terakhir Kak, kalimat-kalimat atau pesan-pesan atau pesan untuk seluruh penggiat seni, khususnya penggiat seni baik itu musik, seni lukis, apapun itu yang bermata pencarian di bidang seni, itu tetap semangat. Jangan putus asa. Nah khususnya di IMU ini harus tetap berkarya. Jangan putus asa, kita sama-sama berjuang. Nanti mudah-mudahan ya bisa diajak diskusi kan, bagaimana memecahkan masalah yang organ tidak pacak main ini lah. Jadi masalah nih. Oke. Itu Pak. Itu ya. Artinya harus terus punya skill lah ya. Ya. Intinya itu ya. Harus mengasah terus. Nah, Dan sekarang harus libur harus ngasah ya. Dan otak harus berputar terus. Harus. Oke. Mungkin kita cukupkan nggak ya? Karena pergeseran kita sudah cukup panjang ini durasinya. Mudah-mudahan, terima kasih Kak Ridi telah bercerita panjang lebar dengan saya untuk meluangkan waktunya. Dan mudah-mudahan pergesahan saya dengan Kak Ridi mulai dari kehidupan pribadi beliau dari nol sampai sekarang, kehidupan politik dan maupun di masa pandemi ini ada nilai hikmah ataupun manfaat yang bisa dipetik nih oleh para penonton. Oke, sebelum kami akhiri, jangan lupa nih bagi Anda yang belum subscribe, support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, share ataupun komentar supaya kami lebih semangat untuk mengupload video-video terbaru. Demikian kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.